Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam program Lapor Pak. Program ini merupakan sarana komunikasi Anda dengan lembaga atau pejabat terkait terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pemirsa dapat menyampaikan pertanyaan, keluhan, dan kritik mengenai layanan publik. Pertanyaan, keluhan, dan kritik Anda akan dijawab langsung oleh narasumber dari instansi terkait secara langsung dari studio kami. Lapor Pak, karena warga harus dilayani. Bersama saya Irwan Marwa, inilah Lapor Pak. Baik, terima kasih pemirsa. Kita ketahui bahwa perilaku seks bebas di kalangan para remaja belakangan kian marak. Nah, mungkin juga para remaja kita di saat ini belum memahami apa risiko yang akan terjadi ketika mereka melakukan seks bebas itu. Nah, karena itu saya sore hari ini mengundang, seperti biasa, mengundang narasumber dari PKBI. Beliau adalah Korbit Kesehatan Reproduksi PKBI Provinsi Lampung, Bapak atau Mas Rahmat Aji Cahya Aji. Selamat sore, Mas Aji. Selamat sore, Mas Irwan. Apalagi ketemu lagi kita. Alhamdulillah. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Luar biasa ya. Sehat. Belakangan perilaku seks bebas di kalangan remaja kita sudah kian marak. Sebenarnya berisiko nggak sih bagi remaja ini? Ya, memang sudah memprihatinkan Mas Irwan ya, bahwa yang namanya remaja kita sebenarnya butuh informasi, butuh akses terhadap apa yang menjadi hak dari mereka, yaitu informasi tentang kesehatan reproduksi. Dan banyak remaja kita yang memang sudah terjerumus ya karena ketidaktahuan akan informasi tersebut, yang mereka akhirnya melakukan perilaku seksual yang beresiko ya. Resiko-resikonya ternyata memang banyak ya, mulai dari apa namanya, hilangnya keperawanan ya kan, itu yang pertama. Ketika seseorang sudah melakukan hubungan seksual, itu akan hilangnya keperawanan dan keperjakaan. Kemudian kalau sudah hilang, maka terutama remaja putri biasanya akan ketagihan ya. Kalau sudah melakukan hubungan seksual pertama kali, dia sudah tidak lagi apa namanya, keperawanannya sudah hilang, tidak ada yang lagi yang perlu dia jaga. Tidak ada perlu dibanggakan lagi ya? Tidak ada lagi yang dibanggakan, akhirnya sudah hilang keperawanan, dia pacaran lagi dengan lelaki lain, akhirnya dia melakukan hubungan seksual. Begitu terus. Akibatnya kalau hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, ya kan? Yang jelas yang pertama kehamilan. Ini yang resikonya, yang harus diketahui oleh remaja. Karena memang banyak remaja yang tidak mengetahui resikonya apa, dia tahu enaknya aja gitu. Kehamilan, kemudian belum lagi penyakit menular seksual, kemudian juga HIV/AIDS, kemudian juga ada penyakit apa, infeksi leher rahim. Ya, ini yang banyak perempuan yang meninggal di Indonesia karena kanker leher rahim. Ini yang akibat dari hubungan seks yang berganti-ganti pasangan. Belum lagi kalau dia masih sekolah, dia harus keluar dari sekolah tersebut, ya kan? Kemudian juga belum lagi cacian, belum lagi hinaan di masyarakat kita. Baik, baik Mas Haji, ini juga pemirsa menjawab SMS yang sudah masuk ke redaksi kita melalui redaksi kita di 0856 4641 sekian yang pertanyaannya apa risikonya buat organ reproduksi jika hamil di bawah usia 20 tahun atau lebih kita kenal masih di masa remaja. Baik, masih kita tahan dulu kita pemirsa, kami masih akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan dialog kita bagaimana maksud kami resiko perilaku seks di kalangan remaja atau seks bebas di kalangan remaja. Mas Haji, kita boleh tahu nggak ada angka nggak PKBI soal perilaku seks bebas di kalangan remaja yang sudah ada bisa? Memang secara nasional angka yang ada saat ini dari penelitian yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak, 62,7% remaja kita ya, terutama putri itu tidak perawan lagi. Ini data yang 62%. 62,7%. Memang kalau di Lampung sendiri memang datanya sekitar 42% ya, remaja yang melakukan hubungan seksual. Ini lebih rendah di Bandar Lampung dibandingkan kota-kota lain seperti di Denpasar, itu bisa mencapai 80%. Kemudian Manado, kemudian juga di Jakarta, terutama Jawa Barat,
Nah, Lampung memang 42%. Tapi angka ini akan bisa semakin meningkat. Ya. Karena selama ini belum ada upaya signifikan yang dilakukan oleh pemerintah ya untuk mencegah angka ini semakin meningkat. Oke. Ya kan? Misalnya pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Karena memang di Bandar Lampung baru ada 1 sekolah ya, yang menerapkan pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Nah, kalau seandainya angka ini tidak diminimalisir, ini akan semakin berbahaya karena memang derasnya arus informasi, kemudian informasi-informasi yang salah ya, terutama tentang seksual yang bisa diakses remaja lewat internet, lewat cerita teman, ini yang bisa berbahaya. Baik, Mas Haji, terkait itu juga kita banyak lagi-lagi banyak menerima SMS ini yang hampir puluhan bahkan belasan kita yang terima ini SMS. Ya, kita sebut saja mungkin dari 0853682118 sekian. Bagaimana dampaknya bagi kesehatan reproduksi remaja khususnya wanita yang menggunakan KB sebelum umur 20 tahun. Nah, ini masih di kalangan remaja lagi kan 20 tahun. Ya, idealnya memang usia hamil itu di atas 20 tahun. Karena di bawah 20 tahun remaja tersebut organ reproduksinya sedang tumbuh. Jadi belum siap untuk menerima calon bayi. Kemungkinan untuk terjadinya kehamilan di luar kandungan, kemudian perdarahan ketika melahirkan itu resikonya sangat tinggi. Kemudian juga ketika usia remaja dia memakai kontrasepsi yang hormonal ya, seperti suntik, pil, ini juga berbahaya karena bisa menyebabkan kemandulan. Ya, ketika dia menikah mau punya anak dia tidak bisa karena sudah secara hormonal kontrasepsi tersebut membuat akhirnya dia menjadi susah untuk memiliki anak nantinya gitu. Sebaiknya jangan ya. Kalaupun seandainya memang tidak bisa menghentikan perilaku seksualnya dengan cara aman, seperti yang dianjurkan Kemenkes dengan menggunakan kondom. Ya, itu yang paling aman. Baik pemirsa, kita masih ada juga SMS ini dari 0812722220 sekian. Aspek kesehatan yang mungkin perlu diperhatikan oleh remaja putri kita nih apa? Ya, jadi memang remaja putri ya berbeda dengan organ seksualnya dengan remaja perempuan ya. Kalau lelaki kan dia lebih kelihatan karena dia menjulang keluar. Kalau perempuan kan lebih masuk ke dalam. Jadi memang observasi secara rutin melihat misalnya apakah ada luka, kemudian apakah ada iritasi. Ini yang perlu dijaga dengan pemeriksaan organ reproduksinya ya, setiap hari, setiap mandi ya, kemudian juga pemeriksaan payudara ya kan. Ini juga penting untuk mencegah terjadinya kanker ya. Kalau ada benjolan-benjolan ini segera diperiksakan. Kemudian PKBI juga ada layanan namanya Pap smear ya. Pap smear itu pemeriksaan gejala dari kanker serviks atau kanker rahim ya. Ini buat remaja atau ibu-ibu ya yang memang sudah melakukan aktivitas seksual, kemudian untuk mencegah terjadinya kanker perlu deteksi dini melalui Pap smear. Silahkan datang ke PKBI. Ya, berarti PKBI terbuka. Baik, terima kasih Pak Haji. Kita mau jeda dulu sejenak. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Ya baik pemirsa, kita lanjutkan dialog kita sore hari ini bersama Mas Rahmat Cahaya Haji dari PKBI Lampung. Bagaimana atau risiko perilaku seks bebas di kalangan remaja. Mas Haji, ini ada juga SMS terkait dengan seks bebas, tapi ini agak sedikit berbeda. Dia ada pertanyaan 08536957. Saya baru menikah 2 bulan. Saya ingin tanya mengenai sistem reproduksi. Masalah saya sperma yang telah dimasukkan suami keluar dari vagina setelah berhubungan. Apakah ada masalah dengan rahim saya? Nah, ini kalau organ dalam sebaiknya ibu bisa memeriksakan langsung ke bidan kandungan atau ke dokter kandungan ya. Sebenarnya kalau yang dengan organ yang normal ya, itu sperma bisa bertahan sampai dengan 3 hari di dalam rahim gitu. Jadi kalau seandainya posisi hubungan seksualnya diatur, misalnya dengan diganjel bantal pantatnya atau misalnya kakinya
ditaruh di pinggir ranjang ya. Jadi panggul itu agak lebih ke atas dari perut. Jadi diharapkan nanti sperma itu bisa masuk ke dalam rahim. Rahim ya. Oh, jadi itu memang baik. Kita ada juga ini dari 08789 01 sekian. Ini soal perilaku seks bebas di kalangan remaja. Ini bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksinya khususnya bagi remaja. Ya, jadi memang remaja dengan hidup pola sehat ya itu yang paling penting ya, dengan menjaga kebersihan tubuh, kemudian dengan mandi 2 hari minimal 2 kali ya 2 kali bukan 2 kali sehari, kemudian juga menjaga pola makanan ya yang seperti menghindari narkoba, tidak merokok, itu juga merupakan pola salah satu penunjang untuk bisa menjaga organ reproduksi. Karena dengan minuman keras, dengan narkoba, itu secara tidak langsung bisa mempengaruhi kualitas sperma. Jadi kalau misalnya dia ingin punya anak, spermanya tidak baik, kemungkinan adalah menghasilkan kecacatan bayi atau bayi yang dilahirkan tidak normal nantinya gitu. Oke. Baik pemirsa, ada juga SMS dari 08566991 sekian. Saya ibu rumah tangga yang mau saya tanya bagaimana menjaga kesehatan seksual di usia tua dan apa risikonya buat reproduksi kita. Nah ini yang sudah tua. Ya, masa tua biasanya perempuan akan mengalami yang namanya menopause ya. Menopause itu usia 40-an. Ya, di atas 40 dan itu ditandai dengan berhentinya menstruasi. Tapi tidak mengurangi kasih sayang dan aktivitas seksual pun bisa dilakukan. Mungkin kalau di kalangan sudah tua mungkin cairan vagina yang sedikit berkurang. Nah itu bisa diatasi dengan adanya pelumas. Di PKBI tersedia dan itu silakan gratis kalau mau mengaksesnya. Jadi ada pelicin atau pelumas dengan bahan air ya, itu dijual di apotik. Tapi di PKBI bisa silakan dapatkan secara gratis. Ya? Jadi kalau untuk masalah itu ya mengenai pelumas itu jangan menggunakan pelumas di luar yang berbahan air ya. Tidak menggunakan minyak atau sabun, itu yang dihindari gitu. Oke, ini ada agak sedikit menyimpang Mas Haji, pertanyaannya dari 0893963120 sekian. Pak, kenapa sampai sekarang guru-guru di sekolah sepertinya masih tabu membicarakan seks pada siswanya, padahal itu penting untuk diketahui siswa sebelum mereka dapat informasi keliru. Nah ini jawaban soal remaja lagi, tapi jangan dijawab dulu, kita mau jeda dulu sejenak. Pemirsa, kami masih akan kembali setelah yang satu ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Lapor Pak edisi sore hari ini. Mas Haji, tanpa terasa kita tiba di penghujung acara ini. Tadi sudah sempat saya bacakan SMS yang mungkin Anda perlu tanggapi, silakan. Ya, jadi memang untuk apa tadi? Jadi guru-guru masih tabu. Ya, nih. Guru-guru ya. Jadi memang guru-guru sendiri siswa. Informasinya masih kurang, masih minim ya. Belum semua guru terpapar informasi tentang kesehatan reproduksi dan bahaya HIV/AIDS. Jadi memang ini penting ya, kita coba mengembangkan program di PKBI nanti melatih guru-guru untuk nantinya selain mereka paham, kemudian ini bisa mengajarkan kepada siswanya beberapa materi tentang kesehatan reproduksi sehingga remaja atau murid yang ada di sekolah itu bisa lebih paham gitu. Jadi memang masalah yang ada di Indonesia ini terkait dengan masalah-masalah case pro ini adalah masalah tabu. Karena memang ini yang susah, belum bisa terubah. Sehingga ketika orang tua ingin memberikan informasi kepada anaknya itu ditutup-tutupi setengah-setengah. Misalnya anak kadang-kadang bertanya, "Nak, Bu, dari mana datangnya saya? Adik dari mana kok bisa lahir?" Oh, kadang-kadang orang tua bilang, "Wah, dari burung bango," gitu kan. Kemudian bawa adik ke sini. Tapi anak-anak sekarang pinter, "Alah, burung bapak kali, Bu," gitu. Jadi akhirnya informasi tersebut tidak nyampe ke anak, akhirnya anak cari informasi keluar gitu kan. Nah, ini yang berbahaya. Nah, memang pinter-pinter guru ya dan orang tua juga supaya mencari informasi yang bisa mencegah perilaku anak ke arah yang tidak baik. Gitu. Baik Mas Haji, kita tiba di penghujung acara, mungkin ada harapan buat para remaja kita untuk tidak melakukan perilaku seks bebas. Ya, untuk para remaja
carilah informasi sebanyak-banyaknya ya tentang diri kamu, tentang seksual. Jangan mencari film-film, ya, cari gambar-gambar. Itu adalah informasi yang salah ya. Dan kalian harus tahu juga resiko-resikonya ya kan, bahwa perilaku seks itu bisa mengakibatkan kehamilan ya kan. Kalau sudah hamil pasti putus sekolah kan. Kemudian juga bisa kena HIV/AIDS. Nah, kalau lebih lanjut ingin tahu ya harus datanglah ke PKBI sekali-sekali gitu untuk berkonsultasi atau mencari informasi. Baik pemirsa, tanpa terasa kita tiba di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan narasumber tadi bermanfaat bagi kita semua. Saya Irwan Marwah, mewakili kru yang bertugas sore hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Haji.